والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung secara ringkas tentang pentingnya pembahasan akidah dan tentang mana akidah itu apa. Kemudian juga telah kita singgung kenapa kita membahas risalah yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini, yang dikenal dengan Ushulus Sunnah. Walaupun tidak kita dapati penamaan secara tegas dari beliau rahimahullah, cuman kitab ini memang masyhur dengan penamaan tersebut diambil dari kalimat pertama yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ushulus Sunnati indana. Dan insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas seputar kitab tersebut dalam muqaddimah pensyarah, yaitu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Untuk pembahasan kali ini kita akan membaca biografi ringkas dari Imam Ahmad rahimahullah, untuk kita tahu secara ringkas keadaan orang yang akan kita ambil dan kita pelajari ilmunya ini. Kita pelajari salah satu tulisan beliau berhubungan dengan masalah akidah. Walaupun secara umum kita semua tahu tentang kedudukan Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada seorang sunni salafi pun yang tidak kenal beliau, imam ahli sunnati wal jamaah. Dan sampai-sampai dijadikan sebagai tolak ukur apakah dia ahli sunnah atau ahli bid'ah. Tatkala seseorang mencela Imam Ahmad bin Hanbal, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Sebagaimana nanti insyaallah akan kita baca beberapa perkataan dari para imam-imam yang sezaman dengan beliau dan imam-imam setelah beliau. Taib. Dan di antara faedah terbesar seorang mempelajari biografi ulama, ikhwani fillah, selain untuk menumbuhkan kedekatan kita dengan para ulama yang kita ambil ilmu mereka, juga untuk kita teladani dan kita ambil ibrah darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita kabar-kabar tentang para nabinya untuk menguatkan. Kadzalika wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan berita-berita tentang para rasul untuk apa? Linutsabbita bihi fu'adak, untuk kami kokohkan dengannya hatimu. Jadi di antara sebab kekokohan hati tatkala seorang mempelajari tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka berjuang di jalan Allah dan istiqamah di atasnya. Qala huwa wahidu abawai. Antum perhatikan halaman yang ke-9. Tarjamatun mukhtasarah li sahibil matan.
biografi ringkas untuk pemilik matan, yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Huwa wahidu abawai, beliau ini adalah satu-satunya anak dari kedua orang tuanya. Ini makna istilah wahidu abawai. Jadi anak tunggal yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Ibni Hanbal Ibni Hilal Ibni Asad Al-Mazini, thumma Syaibani, thumma Dhuhli, thumma Rib'i, thumma Nazari, thumma Al-Adnani. Dan lebih masyhur dengan panggilan Ahmad Ibn Hanbal, penisbatan kepada kakeknya berarti ya khanifillah. Adapun nama lengkapnya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal. Kunyah beliau Abu Abdillah, sebagaimana juga berkunyah dengan kunyah ini imam-imam ahli madhab yang lain. Sebagai faidah, 4 imam madhab semuanya berkunyah Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Jadi Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad semuanya kunyahnya Abu Abdillah. Dan mengenai kelahiran beliau dikatakan di sini wulida fi Baghdad fil 20 min syahri Rabi'il Awal an 164 min al-Hijrah. Dilahirkan di Baghdad yang merupakan pusat ilmu saat itu. Pada tanggal ke-20 di bulan Rabiul Awal tahun 164. Berarti ulama hidup di abad keberapa ini? Abad kedua. Nah, dan para ulama yang menulis biografi beliau ikhwanifillah mengatakan bahwasanya beliau lahir dalam keadaan yatim ikhwanifillah. Karena di saat ibunya hamil, bapak beliau yaitu Muhammad Ibn Hanbal meninggal dalam usia masih muda. Dan beliau adalah termasuk dari deretan 6 askar Maru, yaitu ikut dalam pasukan negeri Maru. Sehingga beliau ke Baghdadnya, dikatakan dalam kondisi hamil, sang ibu rihlah ke Baghdad. Dan ini menunjukkan khanifillah bahwasanya beliau tumbuh dari bimbingan ibu di awalnya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya sang ibu dalam usaha mendidik sang anak khanifillah dalam kondisi sendirian. Nah, suami sudah meninggal. Nah, terkadang beliau menunggui Imam Ahmad kecil di masjid, dalam artian menunggu di luar masjid agar anaknya mendengar ilmu di dalam masjid. Lihat, di sini faedah besar dari usaha seorang ibu dalam kondisi suaminya sudah meninggal. Ingin agar anaknya bisa menjadi seorang alim. Sebagaimana pula telah kita lewati dulu secara ringkas bagaimana ibu Imam Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau didik juga khanifillah dari seorang ibu yang sendirian. Dalam artian suami sudah tiada. Maka apalagi mereka-mereka yang masih lengkap ada suami, berarti lengkap ibu dan bapaknya, maka butuh untuk lebih semangat lagi mengawasi anak, mendidik anak. Minimal bagaimana mereka bisa mengambil ilmu di masjid.
Dan tentunya kondisi yang seperti ini butuh sabar. Dalam keadaan sedikitnya nafkah. Nah, juga apa? Dalam keadaan terbatasnya gerakan seorang wanita. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyatakan sendiri bahwasanya mulai menuntut ilmu hadis dalam umur 16 tahun. Berarti apa? Sebelum itu beliau mengambil dari para masyayikh yang ada di sekitarnya. Belum melakukan rihlah. Belum menuntut ilmu hadis sampai umur 16 tahun. Wa kana syaikhan Rab'ah, dan adalah beliau ini seorang syekh yang Rab'ah, yaitu berperawakan sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Wa qila tulan, dan dikatakan dalam sebagian penulis biografi dia seorang yang tinggi. Ini mengenai fisik beliau. Asmar syadidas samrah, dan coklat dengan kecoklatan yang sangat. Hasan al-wajhi, dan berwajah bagus atau berwajah rupawan. Makhduban yakhdibu bil hinna khidaban laysa bil qani. Dan di antara ciri khas beliau dari fisiknya adalah seorang syekh yang makhduban, yaitu memakai khidab, yaitu memakai semir pada rambutnya dengan hinna, sebaik-baik semir, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang ingin mengubah warna ubannya untuk mengubah dengan hinna wal katam. Diambil dari sejenis tumbuh-tumbuhan. Dengan menyemir yang tidak ada campuran warna lain. Laisa bil qani. Wa fi lihyatihi sya'ratun sud ta'luhu sakinah wa waqar wa khasyah wa kana muhiban fi dzatillah. Dan pada jenggotnya ada rambut-rambut hitam. Dalam artian tidak semuanya memutih. Dan melingkupi beliau ketenangan serta kewibawaan serta khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat yang hendaknya setiap talibul ilmi mengusahakannya. Sebagaimana telah kita lewati, berkata Imam Malik rahimahullah taala, siapa yang ingat? Qaul Imam Malik rahimahullah berhubungan dengan 3 sifat ini yang hendaknya kita usahakan. Karena memang itu sifat al-fanilah yang mulia, sifat yang hendaknya disandang oleh setiap penuntut ilmu, terlebih lagi seorang alim. Baik. Baik. Inna haqqan 'ala man talaba al-'ilma an yakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablah. Merupakan perkara yang harus bagi siapa saja yang menuntut ilmu untuk memiliki sifat waqar, kewibawaan dan sakinah, ketenangan serta khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia mengikuti athar-athar orang-orang yang telah lewat sebelumnya. Wa kana muhibban fi dzatillah, dan beliau ini seorang yang disegani di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang segan kepada beliau bukan karena yang lain, tapi dikarenakan kekokohan beliau dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ahmad min ahmadin nasi
wa akramihim nafsa. Dan adalah Ahmad ini, yaitu Imam Ahmad, termasuk di antara orang-orang yang paling terpuji dan paling mulia jiwanya di zaman tersebut. Wa ahsanihim isyratan wa adaban, dan orang yang paling bagusnya dalam bergaul dan dari sisi adab. Katsirul itraqi wa tuqa, banyak dalam beribadah dan melakukan ketakwaan. Mu'ridan 'anil qubhi wal lagwi, la yusma'u minhu illa al-mudzakarah bil hadits. Beliau berpaling dari perkara-perkara yang buruk dan dari perkara yang sia-sia. Tidak didengar dari beliau kecuali mudzakarah, yang mengingat-ingat, saling murajaah hadis. Dan ini pujian yang tidak berlebihan, ya Khanifillah, kalau kita melihat dalam jalan yang beliau tempuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa yang dikatakan tentang Imam Ahmad, diceritakan tentang Imam Ahmad, maka hakikatnya lebih dari itu. Wa dzakara as-salihina wa zuhad, atau wa dzikra as-salihina wa zuhad. Dan tidak didengar dari beliau kecuali apa? Mengingat-ingat, mudzakarah hadis, juga apa? Dzikra as-salihin, menyebutkan orang-orang saleh. Jadi menyebut biografi orang saleh, Khanifillah, termasuk perkara yang menjadi kebiasaan salaf, sehingga mereka mengambil contoh dan mengambil teladan. Sebagaimana dikatakan bahwasanya seorang yang mencintai suatu kaum tentu akan banyak menyebut-nyebut mereka. Demikian pula ketika seorang mencintai para a'immah, mencintai orang-orang saleh, maka apa? Tentunya disebut-sebut. Nah, mereka ini dipelajari bagaimana hidupnya, bagaimana amalan yang mereka lakukan untuk dicontoh. Wazuhad juga tentang apa? Orang-orang ahli zuhud. Mereka-mereka yang berpaling dari semua perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Fi waqarin wa sukunin wa lafdin hasan. Nah, menyebutnya dalam kewibawaan dan ketenangan serta lafaz yang bagus. Oleh karena itulah Imam Ahmad Al-Hanifillah dari sisi sifat dan kezuhudan juga sangat dikenal. Dari sisi zuhud beliau, sampai-sampai dikatakan bahwa saya adalah imamun fi zuhud di zamannya, imam dalam perkara zuhud di zaman beliau. Berkali-kali ditawari oleh khalifah setelah selesainya mihnah di zaman Al-Mutawakkil, untuk diberi bantuan. Beliau menolaknya. Bahkan ada sebagian orang yang memiliki warisan kemudian menawarkan kepada Imam Ahmad semata-mata karena Allah. Beliau pun menolaknya. Rahala min Baghdad fi talabil hadis. Kemudian beliau rihlah ke dari negeri Baghdad untuk mencari hadis. Dan sebagaimana beliau katakan bahwasanya beliau memulai bergelut dengan ilmu hadis pada umur berapa? 16 tahun. Dan kecintaan terhadap ilmu hadis sangat nampak, ikhwanillah. Dengan kegigihan beliau rihlah ke berbagai negeri, dan yang mencengangkan kita ikhwanillah dalam biografi imam ini, beliau rihlah menempuh negeri itu jalan kaki. Jalan kaki. Kenapa? Karena dari keluarga miskin. Dengan sedikitnya bekal, sedikitnya yang digunakan untuk biaya, ya jalan kaki.
Nah, sampai-sampai ketika Imam Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala ke Makkah, beliau ikut ke Makkah, kemudian ketika ke Son'a, ikut ke Son'a jalan kaki. Dan itu semua beliau tidak mengeluh dan bahkan bersyukur tatkala bisa mendapatkan hadis-hadis riwayat dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Dan di antara syair yang masyhur dari beliau yang diriwayatkan oleh putra beliau Abdullah bin Ahmad yang menunjukkan bahwasanya memang sebaik-baik perkara yang hendaknya menjadi kendaraan seorang pemuda ialah hadis. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, yaitu perkataan beliau, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fatal atharu la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu wa la rubbama jahila al fata athara al huda wa syamsu bazighatun laha anwar. Dulu pernah siapa yang sudah hafal? Dinun Nabi Muhammadin akhbar, agama Nabi Muhammad itu khabar, berupa khabar-khabar, bukan semata pemikiran, karena semuanya berupa khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya harus mempelajari khabar-khabar yang datang dari beliau. Oleh karena itulah beliau katakan ni'mal matiyatu lil fatal atharu, dan sebaik-baik tunggangan bagi seorang pemuda ya athar. Dan athar kalau disebutkan secara umum hadis dan perkataan para sahabat serta para salaf. Oleh karena itulah seorang yang menuntut ilmu hadis, ya mereka sedang menuntut sebaik-baik tunggangan, mencari yang menjadi tunggangan mereka untuk dinaiki, sehingga dengannya mereka bisa bergerak dengan cepat. Yang menjadi landasan adalah athar. Makanya beliau sangat keras dalam permasalahan taklid. Di antara perkataan beliau yang diriwayatkan dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Tsauri. Wa ta'allamu kama ta'allamna. Ini bimbingan para imam kita. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan kalian membebek kepadaku. Jangan pula kalian taklid kepada Malik, kepada Syafi'i atau kepada Tsauri, dan ini imam-imam besar di zamannya. Tapi wa ta'allamu, belajarlah kalian kama ta'allamna, sebagaimana kami belajar. Jadi belajar kalian sebagaimana kami belajar. Belajar hadis, lihat bagaimana cara mengambil istinbat dari suatu hadis, bagaimana menetapkan suatu hukum. Jangan taklid dalam beragama. Kemudian dalam bait berikutnya, la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi. Jangan sekali-kali engkau membenci hadis dan pembawa ilmu hadis. Karena kebencian kepada dua perkara ini sebab kecelakaan. Benci kepada hadis jelas. Sebab kesesatan, karena dia membenci sesuatu yang menjadi sebab selamat, sebab petunjuk. Dan juga membenci ahlul hadis ini juga merupakan musibah yang menunjukkan tentang penyimpangan yang ada pada dirinya. Karena mereka ini adalah pembawa ilmu hadis, maka orang-orang yang menginginkan selamat mesti akan mencintai ahlul hadis. Farra'yu lailun wal hadithu nahar. Sebab
pemikiran itu adalah malam, yaitu gelap. Kalau suatu perkataan atau pendapat hanya dibangun di atas pikiran saja, pemikiran saja, itu lain diibaratkan, yaitu kegelapan. Wal haditsu naharu, dan hadits itu adalah siang yang terang benderang, sesuatu yang jelas. Dan dalam banyak riwayat beliau sangat keras dalam permasalahan celaan terhadap ar-ra'yi, mencela ra'i, mencela ahli kalam dalam banyak riwayat. Karena memang mereka ini kaum yang menjadikan banyak keraguan-keraguan dalam beragama. Sampai-sampai ketika ditanya seorang yang memiliki pemikiran kuat dan seorang ahli hadis yang dhaif, itu lebih utama mana? Beliau katakan, lebih utama untuk kamu ambil ilmunya ahli hadis walaupun dia dhaif. Walaupun dia dhaif. Karena seorang ahli hadis walaupun dia memiliki kelemahan dari sisi hafalan, tetap dia akan menyadarkan kepada hadis, kepada khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seorang ahli ra'i, dia akan menimbulkan banyak keraguan dan banyak syubhat dalam agama. Wala rubbama jahila al-fata athar al-huda. Dan terkadang seorang pemuda itu jahil, tidak tahu asar-asar yang berisi tentang petunjuk. Wasyamsu bazighatun laha anwar, dalam keadaan matahari itu muncul terang benderang dan memiliki sinar. Pada bait yang ketiga ini menunjukkan tentang keadaan banyak para pemuda di mana mereka jahil terhadap ilmu hadis, padahal perkaranya sangat terang. Maka jangan sampai kita seperti keadaan pemuda yang jahil ini. Tapi hendaknya kita berusaha mencontoh jalan hidup beliau dalam semangat menuntut ilmu hadis. Karena itu adalah nikmal matiyah, ya, sebaik-baik penggangan untuk kita tegak di atasnya. Rahala min Baghdad fi talabil hadis. Beliau rihlah, meninggalkan negeri Baghdad untuk mencari hadis. Thumma ila al-Misrain, Al-Kufah wal Basrah. Kemudian beliau rihlah menuju ke dua kota yang dikenal dengan kota ilmu saat itu, yaitu Kufah dan Basrah. Wa ila Abadan wa ila al-Jazirah wa ila Wasit wa ila al-Haramain Makkah wal Madinah. Sebagaimana disebutkan tadi ketika beliau menuntut hadis, yang menuntut ilmu hadis dari Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Wa rahala masyian ila Sana'a al-Yaman. Ini untuk mengejar Abdul Razak. Dan beliau rihlah dalam kondisi berjalan kaki, menuju ke Sana'a negeri Yaman. Wartahala masyian ila Tursus, dan juga rihlah dalam kondisi jalan kaki menuju Tursus. Murabitan wa ghaziyan wa rahala ila Syam, untuk ribat dan sebagai pasukan perang. Jadi tergabung pada diri beliau antara ilmu, amal dan jihad. Belum lagi kalau melihat bagaimana nanti beliau akan membela agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam syubhat ahli bidah. Warahala ila Syam, kemudian beliau juga rihlah ke negeri Syam. Ini semangat beliau dalam menuntut ilmu hadis. Sehingga dengan kesabaran, dengan semangat, dan tentu ujian yang tidak sedikit, karena beliau bukan dari keluarga yang kaya. Nah, telah kita lewati, beliau lahir dalam kondisi yatim. Nah,
bila kata orang betul-betul prihatin dalam apa? Mencari ilmu. Tapi semua itu tidak menjadikan dia surut, tidak menjadikan dia apa? Kemudian meninggalkan ilmu, menyerah, tidak. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang tumbuh itu taufik. Karena betapa banyak orang-orang atau para pemuda yang memiliki banyak fasilitas tapi tidak mendapatkan taufik, sehingga tidak mampu mencapai kemuliaan. Tapi di sisi yang lain, seorang yang miskin, hidup susah, tapi mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mencapai kemuliaan dalam agama ini. Dan karena kegigihan beliau mencapai derajat yang tinggi dari sisi ilmu hadis. Tidak ada seorang pun dari ulama jarh wa ta'dil akhwanifillah yang kemudian berkata buruk tentang Ahmad ibn Hanbal. Termasuk Imam jarh wa ta'dil siapa? Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in sampai-sampai mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kana fi Ahmad ibn Hanbal khisalun ma ra'aituha fi 'alimin qat. Ada pada Ahmad ibn Hanbal itu sifat-sifat yang aku tidak melihatnya ada pada seorang alim pun. Ini terkumpul sifat-sifat yang banyak. Karena muhadditsan, adalah beliau seorang ahli hadis, jelas. Karena diriwayatkan, jumlah hadis yang dihafal oleh beliau ikhwani fillah alfi hadis. Berapa ini? Alfi hadis. 1000 hadis. Berarti 1 juta. 1 juta, dan riwayat ini masyhur. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, menghafal 1 juta. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala menegaskan, kana Ahmad yahfadu alfi hadis. Adalah Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. Maka faqila lahu, dikatakan kepada Abu Zur'ah, wa ma yudrik, dari mana engkau tahu? Qala dzakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab. Aku mudzakarah dengannya. Jadi beliau bisa menyimpulkan itu bukan sekedar karena teman sudah diunggul-unggulkan. Tidak. Mereka berbicara hak. Karena mereka a'immah jarh wa ta'dil. Tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kalau lagi teman dipuji, kalau besok sudah tengkaran dihina. Tidak. Karena beliau mudzakarah dengan Imam Ahmad dan mengambil dari Imam Ahmad tersebut beberapa bab-bab hadis. Cuman hal ini dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwasanya 1 juta hadis ini maksudnya dihitung juga yang berupa asar dan riwayat-riwayat yang terulang. Karena terkadang seorang ahli hadis ikhwani fillah mengambil satu hadis tidak dari satu jalan, tapi dari beberapa jalan. Sebagaimana kalau kita melihat dalam Musnad Ahmad, terkadang satu hadis diulang beberapa kali karena jalannya berbeda. Juga dihitung asar, dihitung fatwa tabi'in, dan dihitung juga penafsiran dari para tabi'in atau sahabat dan yang semisalnya. Ini penjelasan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala ketika memberikan catatan atas perkataan Abu Zur'ah. Beliau katakan, fahadihi hikayatun sahihah fi si'ati ilmi Abi Abdillah. Dan ini adalah hikayat yang sahih tentang luasnya ilmu Abu Abdillah. Baik, kita hafal 40 hadis saja. Tayyib, murajaahnya harus dipaksa, ya. Tayyib. Maka tidak heran ikhwanifillah kalau mereka betul-betul mencapai ketinggian derajat
dalam agama ini. Dan senantiasa manusia dari generasi ke generasi memuji dan menyebut mereka dengan kebaikan. Kita lanjutkan perkataan Yahya bin Ma'in. Kana fi Ahmad bin Hanbal hisalun ma ra'aituha fi 'alimin qat. Kana muhaddithan. Beliau adalah seorang ahli hadis. Wa kana hafizan, dan beliau seorang hafiz. Bagaimana bukan hafiz menghafal 1 juta hadis. Adapun Al-Qur'an jangan ditanya, karena Al-Qur'an menjadi kebiasaan para salaf sebagai perkara pertama kali yang dituntut setelah kokoh dari sisi keimanan dan akidah. Wa kana 'aliman, dan beliau adalah seorang alim. Dalam artian bukan sekedar ngapal tok kemudian tidak paham, tapi menghafal juga memahami. Makanya, kalau kita perhatikan istinbat beliau, istinbat yang luar biasa dalam banyak bab-bab fiqhiyah. Apalagi dalam perkara akidah. Bagaimana beliau mendebat Jahmiyah dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka mendatangkan syubhat dengan suatu ayat, beliau dudukkan makna yang benar. Demikian pula tentang hadis. Wa kana wari'an, dan dia adalah seorang yang wara'. Wara' yaitu tarku ma laysa fihi ba'sun. Tayyib. Yakhafu an yakuna fihi ba's. Ini kata sebagian orang yang memberikan penafsiran tentang wara'. Bahwasanya wara' adalah meninggalkan sesuatu yang asalnya tidak masalah, khawatir terjatuh dalam sesuatu yang bermadarat bagi dia. Tidak mengapa, tapi khawatir timbul apa-apa. Sebagai contoh, wanifillah di antara wara' beliau memiliki putra 2, yaitu Saleh dan Abdullah, dan kedua-duanya ahli ilmu. Dan Abdullah bin Ahmad ini yang masyhur riwayat-riwayat beliau dari bapaknya. Sedangkan Saleh wanifillah kemungkinan besar karena beliau menjadi qadhi sehingga tersibukkan dengan urusan kehakiman dan mendapatkan biasa qadhi mendapatkan ratib, mendapatkan gaji dari khalifah, dari Baitul Mal saat itu. Tapi suatu ketika Imam Ahmad ketika dilihat oleh sang istri dalam kondisi lemah, beliau dikenal juga dengan puasanya. Dan terkadang tidak ada makanan. Ketika mendapatkan tepung, beliau memerintahkan kepada sang istri untuk membuat khubz, membuat roti. Cuman karena ingin cepat agar suaminya bisa segera makan, beliau pergi ke rumah anaknya yaitu Saleh ini. Dan masak khubz dengan tanur yang ada di rumah tersebut. Namun tatkala diketahui oleh Imam Ahmad bahwasanya mengambil beliau ini, istrinya ini masak khubznya dari tanur milik sang anak yang penghasilannya dari gaji pemerintah, dari gaji kekhilafahan saat itu. Beliau marah dan enggan, akhirnya tidak makan, mending lapar daripada saya makan. Padahal halal. Tayyib, perkara yang halal cuman karena wara' beliau, karena tidak tahu pemerintah mengambil uang dari mana, apakah dari jalan yang adil ataukah dari jalan yang zalim. Lihat, padahal itu dari anaknya. Dan namanya anak laki-laki, sebagaimana dalam hadis anta wa maluka li abik. Di antara hikayat
yang disebutkan tentang beliau dari sisi kewaraan yang luar biasa. Sampai-sampai sebagian imam mengatakan, kalian menginginkan kami seperti Ahmad dan kami tidak mampu. Tayyib. Dari sisi waraknya. Karena memang perkara Alhamdulillah, kalau ragu-ragu ini antara kezaliman atau diambil dengan cara yang benar dan seterusnya, harta yang tercampur ya, walaupun asalnya kalau tercampur dan ada yang halal ada yang haram, asalnya masih tetap boleh, tapi sebagai sifat warak meninggalkannya. Apalagi kalau sampai diketahui keharaman jelas, yang demikian ini tidak akan beliau terjun ke dalamnya. Wa kana zahida, dan adalah beliau seorang yang zuhud. Dan ini jelas diketahui dari dari kehidupan beliau. Wa kana aqilan, dan dia adalah seorang yang berakal, dalam artian memang cerdas. Bukan sekadar penghafal tapi memang betul-betul cerdas, mampu mengambil istinbat dan mampu menempatkan hadis pada tempatnya, dalil pada tempatnya, juga penyampaian pada tempat yang sesuai. Kita lanjutkan ke kitab. Balagha syuyukhuhu fil musnad ma yazidu 280 syaikhan. Guru-guru beliau dalam Musnad Ahmad yang dikenal, dan ini merupakan kekayaan maktabah kaum muslimin, peninggalan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang hampir-hampir pada kitab ini terkumpul apa yang ada pada kutubus sittah. Guru beliau mencapai 280 syekh. Waqad ufridat fi asrina bi kitabin balagha bihim muallifuhu 292 syaikhan, dan telah disendirikan di zaman kita ini dengan suatu kitab yang menyebutkan tentang guru-guru Imam Ahmad, dan pengarangnya menghitung mencapai 292 syekh. Dan ini tidak heran karena beliau rihlah dari berbagai negeri. Dan rihlahnya para ulama terdahulu ikhwani fillah bukan sekadar icip-icip. Dan ini yang harus kita jauhi. Kalau rihlah ke sana kemari hanya sekadar nyicip, tidak akan mendapatkan keberkahan alhamdulillah. Karena semuanya setengah-setengah. Adapun para ulama terdahulu, mereka berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain, dari satu syekh ke syekh yang lain, setelah betul-betul mengambil ilmu dari syekh tersebut, hadis-hadis yang ada pada beliau diambil, kemudian berpindah ke alim yang lain, diambil hadis-hadis yang ada pada beliau diambil yang lain lagi. Demikian sehingga terkumpul hadis-hadis yang banyak. Adapun yang ditempuh oleh sebagian para penuntut ilmu yang keliru dalam metode belajarnya, yaitu dengan hanya sekedar mencicip ya dari satu pondok ke pondok yang lain, demikian seterusnya, ini sulit untuk bisa mendapatkan faedah. Dari satu pondok setengah, kemudian pindah ke pondok lain dari awal lagi, dapatnya setengah itu, berarti tidak tambah. Besok lagi pindah lagi dari awal lagi, dapatnya setengah lagi. Jadi semuanya naiknya cuma dari 0,5, tidak pernah sempurna. Ini hendaknya dijauhi metode-metode yang keliru ini. Tapi seorang kapan saja ingin berpindah, betul-betul telah mengambil ilmu yang dia inginkan, apa yang dia inginkan, kemudian berpindah, seandainya menginginkan untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi atau guru yang lebih utama.
Qala wa amma talamidatuhu faqad afradahum bit ta'lifi ba'du talamidatihi minhum Ibnu Abi Ya'la fit tabaqat wa balagha bihim khamsah wa sab'ah wa sab'ina nafsan. Taib 500 aman. Taib wa balagha bihim 500 sab'ah wa sab'ina nafsan. Adapun gurunya tadi Aba Mi'atain wa Thanain wa Tis'ina Syaikhan. Adapun murid-muridnya Khanifillah telah dikumpulkan secara tersendiri dalam karangan oleh murid beliau, di antaranya Ibnu Abi Ya'la, dan terkumpul sekitar 577 jiwa. Ini yang betul-betul mengambil ilmu, dalam artian betul-betul mulazamah Khanifillah. Adapun yang sekedar hadir di majelis beliau ya tidak terhitung. Jadi yang masuk dalam tabaqat ini betul-betul murid-murid yang memang mengambil istifadah, mengambil faedah secara sempurna dari sang guru dalam tabaqat. Adapun yang sekedar hadir mengikuti majelis mustami' dan seterusnya ini tidak terhitung jumlahnya. Kalau yang menghadiri jenazah beliau saja sampai tidak terhitung ikhwanillah. Apalagi yang berusaha untuk menuntut ilmu beliau ketika itu. Lahu mu'allafatun mati'ah jami'ah. Beliau memiliki karangan-karangan yang kokoh dan mencakup. Wa min a'dhamiha kitabuhu al-musnad, dan di antara yang paling besarnya dari karangan beliau adalah al-musnad. Yang sampai sekarang saja kita untuk memilikinya kesulitan karena saking besarnya. Waqad balaghat kutubuhu nahwa 30, dan kitab-kitab beliau mencapai 30-an. Namun kebanyakannya selain Musnad Khanifillah adalah kitab-kitab yang ringkas. Yang menunjukkan bahwasanya memang umur beliau dan usaha beliau tercurah dalam pengumpulan musnad ini. Dan yang lainnya juga yang tercurah karena banyaknya ujian. Banyaknya ujian baik dalam penjara maupun dalam dalam siksaan. Wa qarabat kutubul masail anhum mi'atain, dan kitab-kitab yang berupa masail itu mencapai sekitar 200-an. Ini masail Imam Ahmad, itu hal-hal yang ditanyakan kepada Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad memberikan fatwa. Qala futina fil qawli bi khalqil Qur'an thumma imtahina li muddah 23 aman. Beliau diuji dalam fitnah apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan selama sekitar 23 tahun. 23 tahun. Dalam ujian yang terus menerus antara pukulan, hukuman, penjara, dan debat. Dalam artian diajukan dalam kondisi beliau lemah dan seterusnya, kemudian diajak untuk mendebat ahlul batil. Semua itu beliau tempuh dengan kesabaran. Fasabara, maka beliau bersabar. Fakanatil aqibatu li ahli sunnah, sehingga jadilah hasil akhir yang baik bagi ahli sunnah. Sehingga tidak heran kalau kemudian dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tolong agama ini di hari-hari mihnah tersebut dengan sebab kekokohan Imam Ahmad Ibn Hanbal.
Di antaranya yang masyhur dari Imam Ali Al-Madini rahimahullah, dalam riwayat Al-Maimuni beliau mengatakan qala li Ali bin Al-Madini ba'da man tuhina Ahmad wa qila qabla an yumtahan. Dikatakan kepadaku, atau Ali Al-Madini berkata kepadaku setelah Imam Ahmad diuji, yaitu setelah lolos dari ujian-ujian tersebut. Dikatakan sebelum menerima ujian, tapi tentunya yang paling asam adalah setelah mendapatkan ujian tersebut, karena semuanya tahu dengan ujian tersebut keutamaan Imam Ahmad yang tidak dimiliki oleh para ulama-ulama di zamannya. Ali Al-Madini, guru dari Imam Al-Bukhari, mengatakan, ya Maimun, maqama ahadun fil islami maqama Ahmad bin Hanbal. Wahai Maimun, tidak ada seorang pun yang tegak di dalam Islam ini sebagaimana tegaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Fa'ajibtu min hadza 'ajaban syadida. Maka aku terheran-heran dengan perkataan ini dengan keheranan yang sangat. Bagaimana? Tidak ada yang tegak di dalam Islam sebagaimana tegaknya Imam Ahmad atau yang ditegakkan oleh Imam Ahmad. Maka karena heran masih kurang yakin, fadhahabtu ila Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Maka aku pun pergi menuju kepada Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, juga imam di zamannya. Fahakaitu lahu maqalata Ali bin Madini. Kemudian aku hikayatkan perkataan Ali Al-Madini ini, faqala sadaq. Kemudian mengatakan benar. Ini para a'immah saling menguatkan satu sama lain, ikhwanifillah, tidak saling menjatuhkan pada perkara al-haq. Mereka saling menguatkan, saling mendukung apabila memang yang dikatakan oleh saudaranya itu kebenaran, menjauh sejauh-jauhnya dari sifat hasan. Faqala sadaq, benar yang dikatakan oleh Ali Al-Madini, anna Abu Bakr wajada yawma ridda ansaran wa a'wana, wa inna Ahmad bin Hanbal lam yakun lahu ansarun wa la a'wan. Benar, sungguhnya Abu Bakar mendapati pada hari banyaknya manusia yang murtad para penolong dan pembantu. Beliau punya pasukan, sehingga tentunya lebih ringan. Taib, karena ada banyak yang membantu. Umar bin Khattab setelah itu berada di barisan beliau dan para sahabat-sahabat kibar yang lain. Sedangkan Ahmad bin Hanbal lam yakun lahu ansarun wa la a'wan. Ahmad bin Hanbal saat itu tidak memiliki penolong dan orang-orang yang membantunya. Tidak ada orang-orang yang menolong, tidak ada orang-orang yang membantunya. Ikhwan fillah, sendirian dalam mengalami ujian tersebut, dan beliau tetap sabar. Bahkan terkadang yang menyabarkannya, di antaranya apa? Seorang pencuri, ya khalifah, yang sama-sama dihukum, tapi seorang pencuri punya akal yang sehat. Aku dihukum karena urusan dunia. Dihukum seperti ini, sedangkan engkau dihukum karena perkara din, maka papahlah. Ini sebagai sebab kepapahan beliau. Makanya dalam riwayat beliau banyak mendoakan orang ini. Hanya sekedar kalimat memberikan kepapahan itu sangat penting terkadang, ikhwanifillah, di saat seorang saudara mendapatkan musibah. Maka jangan meremehkan kalimat nasihat. Melihat saudaranya kesedihan, melihat saudaranya sedang mengalami kesusahan, jangan dibiarkan termenung. Karena terkadang satu kalimat menjadikan dia bangkit, kemudian timbul semangat baru. Seorang pencuri dibandingkan Imam Ahmad, apa faedah? Dalam artian kalau memikir, gimana? Seorang pencuri menasihati imam, cuman dengan kalimat itu tersentuh dan semakin menjadikan sabar. Yang tadinya mungkin sudah lemas, nggak ada teman, nggak ada yang membela saat itu.
Karena yang dilawan saat itu khalifah, dan beliau memang juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersabar. Tidak kemudian memprovokasi mereka untuk memberontak, tidak. Sabar. Sehingga benar yang dikatakan oleh Ali Al-Madini, maqama ahadun fil Islam maqama Ahmad bin Hanbal. Dan kisah tentang peristiwa dan ujian tentang Al-Quran kalamullah atau makhluk dulu telah kita baca, yang lama ikhwanifillah dalam kurun 3 khalifah, yang dimulai dari siapa? Khalifah Ma'mun. Khalifah yang cerdas tapi tidak mendapatkan taufik untuk memiliki teman-teman yang saleh. Tapi qadarullah masya'afa, teman-temannya ahlul bidah. Yang dengan sebab itu banyak kitab-kitab Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Akhirnya masuk ilmu-ilmu kalam dan seterusnya. Setelah Ma'mun, Mu'tasim, kemudian Wathiq, baru selesai pada zaman Al-Mutawakkil. 23 tahun. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yuthabbitana 'ala al-haqq hatta nalqah. Adapun kelanjutannya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.